kemudian menutup mukanya pakai niqab, kemudian dalam bahasa selebriti adalah berhijrah. Bukan itu yang dimaknakan hijrah. Kata hijrah adalah memperbaiki kebaikan kehidupan ini. Apakah kehidupan dalam pergaulan sekitar kita, apakah dalam bentuk pekerjaannya, apakah dalam bentuk ibadahnya, apakah bentuk-bentuk yang lain yang sekiranya dengan berpindah itu membuat kita lebih mulia di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang lebih dikenal dengan hari Asyura, hari tanggal ke-10 di bulan Muharram. Penamaan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya adalah penamaan bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Nabi dan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Hari ini adalah hari yang disebut dengan hari kemenangan para nabi, hari kemuliaan para nabi. Karena yang pertama, Allah menerima ampunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam setelah melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon yang dilarang. 10 Muharram ini Allah telah mengampuni. Hari diangkatnya derajat Nabi Idris alaihissalatu wassalam, dinaikkan ke langit. Hari di mana Allah menjadikan Nabi Nuh dengan 80 pengikutnya selamat dari banjir bandang yang dimulai dari tanggal 1 Rajab dan selama 6 bulan 10 hari, dan di tanggal 10 Nabi Nuh turun dari kapal yang mengombang-ambingkan di atas lautan dan banjir bandang yang menenggelamkan bumi ini. Di tanggal ini pula Allah mengangkat derajat Nabi Sulaiman, Allah mengangkat derajat Nabi Daud, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sekaligus membinasakan Fir'aun dari Laut Kulzum atau Laut Merah. Di hari ini pula tanggal 10 ribuan tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, dan ini pula merupakan hari di mana nabi-nabi mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Karena itulah saat Rasulullah SAW sudah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di tanggal 10 Muharram. Kemudian orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa alasannya puasa? Maka orang Yahudi menjawab bahwa hari ini adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dan Bani Israel yang mengikutinya dari ancaman genocide dari Fir'aun. Makanya kami semua berpuasa. Apa jawaban Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Kami lebih berhak untuk melaksanakan itu. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kemudian Rasulullah berpuasa dan mengajak sahabat berpuasa pula di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah. Maka kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan. Maka sebelum puasa Ramadan ini dilakukan, maka Rasulullah SAW mewajibkan 10 Muharram itu sebagai kewajiban.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka apa yang dapat kita petik? Bahwa sesungguhnya jika kemudian Rasulullah ditanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum Asyura, faqala, maka menjawablah Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Maka ini pun sebagai bulan Allah mengampuni umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan puasa Asyura. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa yang dapat kita petik jikalau kita kembali pada firman Allah surah At-Taubah ayat 36? Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan dicatat dalam catatan Allah di mana Allah menciptakan langit dan bumi di 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Apa 3 bulan yang berurutan itu? Adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang kemudian menjadikan Allah memuliakan umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang dapat kita petik dari 4 bulan itu? Di antara 4 bulan itu ada bulan namanya Dzulhijjah, di mana Allah mewajibkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan, yaitu melaksanakan haji. Haji bagi yang mampu, dan barangkali orang yang punya kemampuan ke sana namun dia tidak menjalankan, maka Rasulullah memerintahkan silahkan meninggal memilih jadi orang Yahudi atau Nasrani. Pertanyaannya kenapa? Karena haji itu adalah perintah Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan untuk memanggil kepada manusia seluruhnya dan sampai akhir untuk apa? Datang ke Baitullah melaksanakan haji. Jikalau tidak, maka sungguh ini adalah termasuk keturunan baginda Nabi Ibrahim yang masuk dalam kelompok Yahudi atau Nasrani, karena yang memanggil adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah hijrah. Hijrah adalah semangat untuk berpindah. Seperti berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah adalah ikhtiar untuk memperbaiki perjuangan. Kenapa? Karena selama 23 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah tak kunjung mendapatkan sambutan, bahkan cenderung orang-orang yang menjadi pembesar, bahkan pamannya sendiri menentang keras-keras. Siapakah di antaranya? Adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka betul-betul menantang dan memerangi sehingga umat Rasulullah betul-betul tersiksa. Maka kemudian untuk memperbaiki perjuangan itu Allah memerintahkan untuk berhijrah. Maka makna berhijrah ini adalah memperbaiki kesejahteraan dan kemuliaan kehidupan. Jikalau di satu titik tidak ada perkembangan, maka paling tidak bisa berpindah mencari tempat di mana kita bisa meningkatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Maka makna hijrah ini adalah berpindah menuju jalan yang Allah ridhoi. Maka dengan semangat 10 Muharram hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang muhajirin, orang-orang yang senantiasa berhijrah. Berhijrah bukan hanya sekedar simbol. Misalkan ada seorang perempuan berhijrah, namun penampakan berhijrah itu adalah hanya casingnya saja, hanya pakaiannya saja, memakai baju membalut seluruh tubuhnya dan kemudian menutup mukanya pakai niqab, kemudian dalam bahasa selebriti adalah berhijrah. Bukan itu yang dimaknakan hijrah. Kata hijrah adalah memperbaiki kebaikan kehidupan ini. Apakah kehidupan dalam pergaulan sekitar kita, apakah dalam bentuk pekerjaannya, apakah dalam bentuk ibadahnya,
apakah bentuk-bentuk yang lain yang sekiranya dengan berpindah itu membuat kita lebih mulia di hadapan Allah. Itulah makna yang sesungguhnya berhijrah itu. Karena itulah hidup akan terus berlalu. Ada saatnya nanti kita akan berakhir. Ada keterbatasan umur. Saatnya sang malaikat maut nanti akan mengambil nyawa kita. Pertanyaannya, saat malaikat Israel nanti datang, kita nanti termasuk orang-orang yang dijemput nyawanya atau dicabut nyawanya? Kalau dijemput, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua seperti yang dalam gambaran itu, nyawa kita termasuk nyawa yang dijemput, bukan nyawa yang dicabut. Akan berbeda artinya bila seseorang yang dijemput dengan orang yang diambil paksa. Kalau diambil paksa berarti dia adalah narapidana dan tahanan, atau punya catatan kriminal sehingga dijemput paksa, diambil paksa, dicabut paksa. Tapi jika dijemput berarti ada kemuliaan yang dimuliakan, seperti menjemput mubalik, menjemput kiai, menjemput pejabat, menjemput presiden. Maka kata dijemput itu keseluruhannya akan difasilitasi. Nyawa yang dijemput adalah nyawa yang amal ibadahnya menjamin ridha Allah. Nyawa yang dijemput adalah nyawa yang didahului sebelum meninggal penuh dengan amal-amal soleh, taburan-taburan benih kebaikan, sehingga dengan taburan benih kebaikan itu Allah ridha. Melalui ridha Allah itu pun Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk menjemput itu. Kemudian sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ar-Ruh, disediakan kain mori dari surga, kemudian dibungkus dengan kain mori di surga sepanjang jalan dari dia diambil nyawanya, dijemput nyawanya sampai langit pertama. Sepanjang jalan malaikat berbaris dan kemudian nyawa kita mengeluarkan harum baunya, yang kemudian kita minta anggota keluarga kita segera untuk menguburkan kita, karena surga menanti kita di alam barzakh kita. Tapi sebaliknya, nyawa yang dicabut adalah nyawa yang melayang, karena langit pun tertutup buat orang-orang yang durjana, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia tersiksa minta supaya jangan dikubur dan jangan dikubur, karena ketika dikubur dia akan disambut dengan siksa yang ada di alam barzakh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga Allah memberikan jalan kebenaran, jalan keridhaan untuk selamat di dunia hingga akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.